Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, sekali lagi kita akan mendengar panduan-panduan agama yang topik pagi ini tidak kurang pentingnya berbanding topik-topik sebelumnya, yaitu ada 4 asas hukum hakam Allah. Maksudnya, ditinjau dari satu sudut, hukum itu ada macam-macam. Tapi ditinjau dari satu sudut, asas hukum hakam daripada Allah ada 4 saja. Sebelum kita bahas dengan lebih detail dan terperinci, coba dengar dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya hasan, berbunyi, An Abi Tha'labah Al-Khushani Jursum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tanhikuha. Dan yang terakhir, yang keempat, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Rawahu ad-Daruqutni wa ghairu haditsun hasan. Kita terjemah dulu secara harfiah, literal translation, supaya dapat sedikit gambaran. Daripada Abi Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah telah memfardukan atau mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan. Satu. Yang kedua, dan Allah telah menetapkan beberapa had atau batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Yang ketiga, dan Allah telah mengharamkan sesuatu. Oleh sebab itu, jangan kamu mencerobohinya, jangan langgar. Dan yang terakhir, yang keempat,
dan Allah telah mendiamkan tentang sesuatu sebagai rahmat bagimu, bukan karena Allah lupa, maka jangan kamu mencoba menyelidikinya dengan lebih mendalam. Hadis derajat hasan diriwayatkan oleh Daruqutni dan lain-lain. Okey. Jadi kesimpulannya sepintas lalu ada 4 perkara yang berkaitan dengan hukum hakam Allah. Cuma barangkali melalui terjemah harfiah kita tidak begitu faham sangat dengan lebih meluas. Kepahaman atau kesimpulan hukum baru kita dapati melalui terjemah ma'nawiyah. Yang kalau Al-Quran dipanggil dengan tafsir, yang kalau hadis dinamakan syarah hadis. Nah, karena ini hadis, kita bincang, kita bahas 4 asas hukum hakam Allah tersebut. Yang pertama, hadis di atas mengandungi 4 asas hukum hakam Allah. Yang pertama, hukum yang telah difardukan atau diwajibkan oleh Allah kepada kita, jangan sekali-kali kita sia-siakan. Nah, apa maksudnya? Semua kita tahu sebagai muslimat apa yang Allah suruh. Dan suruhan itu pula derajatnya wajib, fardu, bukan sunat. Sabda Nabi terhadap kewajiban yang Allah telah wajibkan, jangan kamu sia-siakan. Maksudnya jangan kamu abaikan. Kita disuruh salat 5 kali sehari semalam. Kecuali bagi orang yang uzur syar'i. Karena datang bulan, period, atau haid. Karena nifas. Untuk wanita. Untuk laki-laki pula tidak ada keuzuran itu. Kalau ada laki-laki yang tidak salat, bukan karena tertidur, bukan karena lupa, barangkali laki-laki itu diragukan kelaki-lakiannya. Sebab laki-laki tidak ada haid, tidak ada nifas. Mengapa tinggalkan salat? Ustaz tidak katakan diragukan keislamannya, walaupun wajar. Paling kurang kita katakan diragukan kelaki-lakiannya. Jangan-jangan ada unsur perempuan. Diwajibkan puasa selama bulan Ramadan, kecuali orang ada uzur, sakit, musafir, dan lain-lain. Kewajiban mengeluarkan zakat apabila cukup nisab dan haul. Kewajiban naik haji dan umrah sekali seumur hidup jika ada kemampuan. Itu maksudnya kewajiban. Termasuk juga kewajiban berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Okey, kita baca sedikit. Yang dimaksudkan dengan yang difardukan oleh Allah ialah segala yang diwajibkan oleh Allah melalui dalil syara'. Apakah menurut keterangan Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma' ulama, kesepakatan para ulama,
sebagaimana ijma' ulama kewajiban salat Jumaat bagi laki-laki dewasa, begitu juga berdasarkan kaedah-kaedah hukumnya. Seperti umpamanya kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat emergency, maka yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Itu maksud kaedah. Kaedah juga menyebut kesulitan dia menarik kemudahan. Itu juga ada kaitannya dengan hukum hakam. Sulit menggunakan air karena kulit tidak boleh kena air. Boleh tayamum, itu maksudnya. Dan lain-lain. Okey, kita fokus dulu kepada apa yang Allah telah wajibkan, jangan kamu abaikan. Termasuk kewajiban menutup aurat apabila keluar rumah. Wajib. Tertera dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Ahzab, ada dalam surat An-Nur. Terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aurat laki-laki bagaimana, aurat perempuan bagaimana. Hukum yang difardukan seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain itu wajib dipatuhi menurut asalnya dan dilarang mensia-siakan. Tak boleh disia-siakan. Tak mampu berdiri, duduk. Salat mesti salat. Tak mampu duduk, boleh berbaring. Lihat betapa cantiknya ajaran Islam. Ada saja solusi. Tak mampu menghadap ke arah kiblat, tetap wajib salat. Walaupun menghadap ke mana saja. Karena ketika itu mendung, tak nampak matahari, tak nampak bintang untuk mengetahui arah kiblat. Salat saja. Kewajiban mesti dibuat. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkali-kali dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak diberatkan oleh Allah kecuali apa yang mereka termampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekedar apa yang kamu termampu. Buat, mesti buat. Jangan tak buat. Mensia-siakan kewajiban bukan hanya ini satu poin lagi. Mensia-siakan kewajiban bukan hanya dengan cara meninggalkannya, tak salat, tak puasa, kan? Mensia-siakan kewajiban bukan hanya terbatas dengan meninggalkan kewajiban, tapi juga termasuk mensia-siakan kewajiban sekiranya kewajiban itu dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang daripada cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Salat juga, tapi tidak tumakninah. Termasuk mensia-siakan kewajiban. Puasa juga. Tapi hanya puasa dari makan, minum, jima, merokok. Mata tak berpuasa daripada terus melihat yang haram. Lidah tidak berpuasa
tidak menahan daripada mengumpat, memfitnah, berbohong. Malah setengah orang yang berpuasa tikam nombor ekor lagi. Berpuasa puasa juga, tapi salat tidak dibuat. Allahu Akbar. Ustaz ulang sekali lagi. Yang namanya mensia-siakan kewajiban bukan sekedar meninggalkan kewajiban, tak buat kewajiban. Kewajiban dibuat tapi tidak ikut piawaian tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul pernah bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Siapa buat ibadat tidak ikut cara yang telah kami tetapkan, maka ibadat itu ditolak. Ini sebabnya kita selalu ulang-ulang. Syarat ibadat diterima bukan setakat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi syarat yang kedua, kita mesti ikut cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambil pelaksanaan ibadat haji, umrah daripadaku saja. Dari mana sepatutnya memakai dan berniat ihram, miqat makani. Berapa kali pusingan ketika tawaf. Bermula dari mana? Bahagian mana yang dianjurkan agar dicium atau diusap atau dilambai? Sa'i antara Safa Marwah bermula dari mana dan berapa kali mundar-mandir? Melontar jamarat berapa batu dan batu sebesar batu apa? Wukuf di Arafah berapa hari bulan? Mesti ikut cara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu kalau umrah sekedar pergi, haji sekedar pergi, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensia-siakan kewajiban. Itu sebabnya sebelum haji ada kursus haji, sebelum umrah ada kursus umrah, ada pembimbing. Yes. Okey, itu hukum yang pertama. Kita akan percepatkan ini hukum pertama, kedua dan ketiga. Sebab pembahasan akan lebih banyak tentang yang keempat. Allah mendiamkan sesuatu bukan karena Allah lupa, tetapi karena Allah sayang kepadamu. Oleh sebab itu jangan kamu dalam-dalami sangat. Itu bahagian yang terakhir itu yang sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang terlepas pandang. Pagi ini kita akan bahas semampu yang boleh. Yang kedua, kalau yang pertama tadi terhadap apa yang Allah telah wajibkan jangan disia-siakan. Yang kedua, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yang Allah telah hadkan, jangan dilampaui ketentuannya. Wa hadda hududan, Allah telah hadkan beberapa ketentuan. Jangan kamu melampauinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, dalam Islam had ini ada dua. Ada had yang dimaksudkan dengan batasan-batasan Allah, yaitu apa yang Allah telah haramkan. Dan yang kedua dengan makna
siksa atau azab atau hukuman. Itu sebabnya ada istilah hudud. Siapa minum arak disebat. Siapa yang berzina dirajam. Barang siapa yang mencuri, potong tangan. Itu hudud. Okey, kita baca sedikit. Hudud Allah maknanya batasan Allah. Sudah jadi bahasa Malaysia. Had kelajuan. Had itu maknanya batas kelajuan. Maksimum 110 kilometer per jam kalau di highway. Setengah-setengah kawasan 90. Setengah-setengah kawasan 60. Kita panggil dengan had, iaitu batasan. Maksimum. Kelajuan bawa kereta atau motor tak boleh lebih. Hudud Allah atau batasan Allah ada dua. Pertama, hudud dengan pengertian batasan hukum yang dilarang melampauinya atau melanggarnya. Ini sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Maksudnya, itu adalah hukum Allah. Tilka hududullah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Orang siapa yang melanggar hukum hakam Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah ada hukum hakamnya. Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan rasuah. Itu sebabnya siapa yang mencuri, siapa minum arak, siapa yang berzina, siapa yang rasuah, mereka dalam pandangan Allah termasuk ke dalam golongan orang yang zalim. Allah yang sebut. Kita kena ingat, zalim lawannya adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ingin memuaskan nafsu seks, puaskanlah dengan isterimu yang halal. Ingin memperoleh kekayaan, silakan. Islam sangat galak kan? Tapi jangan mencari kekayaan dengan mengambil hak orang lain. Hak orang ramai. Apalagi hak rakyat jelata. Itu maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah kata, kamu telah termasuk orang yang zalim. Walaupun orang tersebut terkadang-kadang mendapat sanjungan dan pujian orang ramai yang terlalu ta'assub dan fanatik. Hadirin dan hadirat, jangan salah dalam meletak siapa yang patut kita sayangi, siapa yang patut kita benci. Ukuran itu mesti ukuran Allah. Makna kedua hudud dengan pengertian hukuman siksa yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut istilah ulama fiqh, hukum ini disebut dengan hukum had. Atau lebih popular, hukum hudud. Seperti had zina dengan rajam, kalau penzina itu pernah kahwin, atau sebat 100 kali sebatan, kalau yang berzina itu belum pernah kahwin, muda-mudi. Had mencuri, potong tangan,
had minum arak hendaklah disebat. Okey. Terhadap had-had batasan-batasan Allah, jangan kamu melampaui. Itu sebabnya sebagai tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya lil mu'min kasijn wa dunya lil kafir kal jannah atau kama qalu." Maknanya, dunia ini bagi orang yang beriman bagaikan penjara. Dan dunia ini bagi orang kafir bagaikan syurga. Ad-dunya lil mu'min kasijni. Dunia ini bagi orang yang beriman bagaikan penjara. Dan bagi orang kafir bagaikan syurga. Apa sebab? Hadirin dan hadirat, kita dapat bayangkan, betul tak orang yang berada di dalam penjara, pergerakannya serba terbatas, depan dinding, belakang dinding, kanan dinding, kiri dinding, atas atap ceiling, semua dinding-dinding tersebut termasuk lantai di bawah, atap atau ceiling di atas. Betul tak itu batasan-batasan yang dia tidak boleh lampaui? Dia ingin tidur, ingin makan, ingin buang air, dalam itu saja. Orang beriman, batasan-batasan itu semua yang dilarang oleh Allah. Makan duit orang lain, tak boleh. Ada batasan. Ingin berpakaian sesuka hati, tak boleh. Ada batasannya. Ada larangan-larangannya. Pokoknya orang beriman yang berada di atas muka bumi serba keterbatasan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi ada batas-batasnya. Ini maksudnya. Sedangkan dunia ini syurga bagi orang-orang kafir. Apa sebab? Sebab bagi orang kafir tidak ada batasannya. Ingin kaya, walaupun dengan cara menipu. Ingin dapat untung banyak, walaupun dengan main timbangan. Walaupun dengan berbohong. Ingin memuaskan nafsu seks, bagi mereka tidak ada halal haram. Homoseksual, lesbian, pelacuran. Karena mereka tak ada batasan. Itu sebabnya syurga bagi orang kafir bagaikan syurga. Nak makan apa saja. Nak makan katak ke, nak makan ular ke, nak makan biawak ke, nak makan bengkarung ke, nak minum minuman yang memabukkan ke, bebas. Sekarang hadirin dan hadirat, tanya diri. Ada sifat mukmin ke atau kafir? Kalau tidak memperkayakan diri, tak kira duit siapa, itu sebenarnya sifat orang kafir. Mukmin tidak. Sebab Allah, Rasulullah telah bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal
wajib ke atas orang Islam. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya yang lebih utama. Coba lihat. Orang agama tahu itu semua. Dalam hadis lain Nabi pernah bersabda, orang beriman di dunia taubahnya seperti seekor kuda yang ditambat pada satu tiang. Orang beriman di dunia ini bagaikan kuda atau keledai yang ditambat, diikat pada satu tiang. Dia boleh beredar sejauh mana tali yang mengikatnya itu membenarkannya. Dia boleh mengelilingi tiang tersebut sesuai dengan panjang pendeknya tali yang mengikat lehernya. Orang beriman di dunia taubahnya seperti seekor kuda atau keledai yang diikat lehernya dengan tali pada satu tiang. Sedangkan orang kafir, mereka taubahnya bagaikan kuda atau keledai yang terputus dari ikatan. Terputus dari ikatan. Dia boleh pergi ke mana-mana. Demikian beberapa contoh yang datang dari Nabi SAW bila bercakap tentang had. Nah, yang ketiga, hukum yang diharamkan oleh Allah secara tegas yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak boleh dicerobohi atau dilanggar. Kita baca sedikit. Sungguh banyak dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diterangkan perkara-perkara yang diharamkan. Diharamkan mengerjakannya dan mengambilnya atau menggunakannya. Pokoknya semuanya haram. Haram mengerjakannya, seperti berzina, minum arak, rasuah, mengambilnya karena itu milik orang lain, dengan cara mencuri, atau menggunakannya sesuatu yang milik orang lain lalu dia gunakan sesuka hati. Bukan untuk publik tapi milik pribadi. Suka-suka saja dia datang ke rumah orang, ambil kunci, gunakan kereta orang, motor orang sesuka hati. Itu maknanya. Allah haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allahu akbar. Ayat ini sungguh mengerikan. Tentu saja bagi yang faham tafsirannya sangat menakutkan. Innama harrama rabbiya. Sesungguhnya Allah, Tuhanku, telah mengharamkan
al-fawahish, perbuatan keji. Sama ada yang nyata atau yang batin. Yang nyata atau yang tersembunyi. Zina secara terang-terangan atau zina secara sembunyi-sembunyi. Itu antara lain maknanya. Fawahish dalam Al-Quran makna asalnya perbuatan keji. Tapi dia selalu merujuk kepada kalau tidak zina, liwat, homoseksual. Wal isma, berbuat dosa. Wal baghya, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan, Allah juga mengharamkan mempersekutukannya dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maksudnya yang Allah tak izinkan. Dan Allah juga mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Beberapa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Panjang bila kita nak bahas. Cuma Ustaz tertarik pada bahagian yang terakhir. Allah juga mengharamkan kamu berkata tentang sesuatu yang kamu tak tahu. Apa maksudnya Pak Ustaz? Termasuklah tafsiran ayat itu, Allah mengharamkan kamu berkata sesuatu tentang Allah yang kamu sendiri tak tahu. Allah kata dia bersemayam di atas arasy. Allah yang kata. Allah kata dia ada wajah. Allah kata dia ada tangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Semalam kita telah bahas dengan panjang lebar cara yang paling selamat mempelajari sifat-sifat Allah ada 3. Masih ingat atau sudah lupa? Kalau ingin selamat, jangan lupa. Pertama, Allah Maha Ghaib. Yang kedua, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah yang empunya diri. Yang ketiga, insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Rasulullah, karena beliau terima wahyu. Karena Allah Maha Ghaib, kita tak mampu mensifati Allah. Sebab Allah ada tapi tak nampak. Datang yang kedua. Allah sebut dalam Al-Quran beberapa sifat-sifatnya. Dia bersemayam di atas arasy. Dia hidup. Dia mendengar. Dia Maha mengetahui. Dia ada wajah. Dia ada mata. Dia ada tangan. Yang paling selamat, jangan kita robah-robah apa yang Allah katakan tentang dirinya. Sebab dia Maha mengetahui. Bukan hanya tahu, Maha mengetahui tentang dirinya. Kita pula tidak robah kepada makna lain. Kalau dia kata dia bersemayam, katakan saja dia bersemayam. Dengan syarat, jangan tanya macam mana dia bersemayam. Jangan tanya macam mana wajahnya. Jangan tanya macam mana tangannya. Jangan nafikan apa yang dia telah katakan tentang diri. Lalu kita pula pandai-pandai, tak boleh. Yang empunya diri yang sebut. Lalu kita pula menafikan. Ini di antara tafsiran ayat. Jangan bercakap tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Seolah-olah berlagak lebih tahu daripada yang punya diri.
Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Katakan saja turun. Jangan tanya macam mana dia turun. Kita dah bahas dah. Sebab itu termasuk yang dilarang oleh Allah, yaitu berkata tentang Allah apa yang awak tak tahu. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir. Hukum yang keempat. Perkara yang didiamkan hukumnya, yang kita dilarang coba menyelidikinya dan mencari puncanya. Allah mendiamkan hukumnya karena kasih sayang dan rahmatnya kepada umat manusia. Bukan karena Allah lupa tidak menyebutnya. Bukan. Ghaira nisyan. Bukan Allah lupa. Allah sengaja diamkan. Jadi Allah sebenarnya sengaja tidak menerangkan hukumnya. Dan dalam hal ini kita dilarang oleh Rasul menyelidiki perkara-perkara tersebut. Hadirin dan hadirat, Allah menyebut dalam Al-Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih mensucikan Allah segala yang di langit dan yang di bumi. Bulan, bintang, matahari, awan, air hujan, malaikat di langit, pohon-pohonan, batu, pasir, air, semuanya bertasbih mensucikan Allah. Cukup yakini saja semua mereka bertasbih memuji atau mensucikan Allah. Jangan tanya macam mana ya batu bertasbih pada Allah. Bagaimana ya bintang bertasbih kepada Allah. Tak payah tahu. Itu maksudnya. Allah sengaja diamkan, tak beritahu. Yang kamu perlu tahu macam mana tasbih manusia terhadap Allah. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Sebagai contoh. Hendaknya ini menjadi amalan tetap kita. Setelah selesai tahajud, witir, menjelang menunggu azan subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata Nabi? Kalimatani habibatani. Kalimatani khafifatani fil lisan. Saqilatani alal mizan. Wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan disebut oleh lidah, tapi sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat. Berat. Dan dua kalimat itu sangat disenangi, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu tasbih kita. Macam mana batu, pasir, air, daun bertasbih. Tak payah tahu dah. Allah sengaja diamkan. Apa yang kita patut bertasbih, tak ambil tahu sangat. Tak tahu pula cara air bertasbih. Buang masa. Ini maksudnya. Hadis di atas memberi kesimpulan. Ini secara overall, keseluruhan, hadis di atas memberi kesimpulan tentang 4 asas hukum hakam Allah. 4 asas. Terhadap apa yang Allah fardukan, jangan disia-siakan. Terhadap apa yang telah Allah batasi, jangan kamu langgar. Terhadap apa yang Allah telah haramkan, jangan kamu cerobohi.
dan terhadap apa yang Allah diamkan. Sebagai rahmat untukmu, bukan karena dia lupa. Jangan kamu bahas-bahas secara mendalam. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, Tuhan kata bagi Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia wajib mengerjakan haji apabila mereka sudah ada kemampuan. Allah telah mewajibkan ke atas umat manusia naik haji bagi yang mampu. Dan Nabi katakan wajib sekali seumur hidup. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kewajiban itu setiap tahun? Nabi diam. Nabi berpaling. Ditanya sekali lagi, Nabi berpaling lagi. Nampak sangat yang Nabi itu benci ditanya perkara tersebut. Ketika ditanya kali ketiga, Nabi soal balik kepada yang bertanya. Kalau aku katakan, iya, na'am, kamu mampu ke naik haji tiap tahun? Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quranul Karim. La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum. Jangan kamu tanya tentang sesuatu yang apabila dijawab hanya akan menyusahkan kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tanya, sekarang umur Ustaz dah masuk 76. Sekitar umur 16 tahun di sekolah menengah. 16 tahun. 60 tahun yang lalu, Ustaz masih ingat lagi pengalaman Ustaz yang telah ditegur oleh Ustaz. Itu sebabnya kita apabila ditegur oleh Ustaz kita, perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, betul tak membuat kita selalu ingat. Itu sebabnya izinkan Ustaz menegur apabila Ustaz rasa perlu ditegur. Ustaz ikuti ujian insya. Insya itu maknanya karangan dalam bahasa Arab. Subjeknya mengarang, tapi bahasa Arab. Diberikan dalam kertas ujian itu 3 topik. Disuruh pilih 1 di antaranya. Tapi dengan syarat, karangan itu tidak boleh kurang dari 250 perkataan. 250 perkataan. Karang olehmu salah satu topik pilihanmu, jangan kurang dari 250 perkataan. Alhamdulillah Ustaz ketika itu orang pertama yang selesai mengarang. Sebelum serahkan kertas jawaban itu, Ustaz sempat tanya kepada seorang ustaz, Pak Ustaz, saya sudah buat karangan ini. Apakah saya perlu buat harakah? Harakah maknanya baris. Kalau anta, alif di atas, nun mati, ta di atas. Kena baris ke? Padahal itu tidak diminta di dalam soalan. Tidak diminta dalam soalan. Ustaz tanya,
Ustaz berkenaan, Ustaz masih ingat lagi Dr. Bukhari Jambe, pakar ilmu falak, berasal dari Sumatera Barat. Allah yarhamu. Dia hanya jawab dengan ayat Quran. Ya Abdullah, Allah telah berfirman, La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Ya Abdullah, Allah telah berfirman, jangan kamu tanya yang apabila diberitahu akan menyusahkan kamu. Maksudnya, kalau sudah karang itu, jangan ditanya lagi lah harakah atau barisnya. Yang apabila kita bariskan ternyata salah, jadi salah. Itu maksudnya. Jangan tanya. Macam pertanyaan sahabat Nabi tadi. Apakah kewajiban naik haji bagi yang mampu itu setiap tahun? Nabi sangat benci. Itu sebabnya Nabi tak mau jawab. Malah Nabi tanya, kalau aku katakan iya wajib setiap tahun, kamu mampu ke? Ini tidak bermakna ya Ustaz larang hadirin dan hadirat bertanya sesuatu yang kita ragu. Apalagi ayat Quran yang lain menyebut, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu tentang sesuatu yang kamu belum tahu. Itu pula galakan agar bertanya. Okey, kita teruskan. Dan yang terakhir ini, dari 4 hukum hakam tadi, yang terakhir, dari asas hukum hakam itu ialah berhubungan dengan sesuatu atau benda yang tidak dinyatakan hukumnya oleh Allah. Bukan karena dia lupa, bukan karena Allah lupa, tetapi sengaja ditiadakan untuk kemudahan bagi umat manusia di segala tempat dan zaman. Itu dia. Ustaz pernah ditanya, Pak Ustaz, kalau kita salat menghadap ke arah kiblat, lalu mata kita dalam salat sepatutnya kiblatnya di mana? Hati kita pula kiblatnya di mana? Dia tanya pula mata kiblatnya di mana? Memanglah salat itu mesti menghadap kiblat. Mata disuruh oleh Nabi supaya melihat tempat sujud. Nah sekarang yang ditanya hati pula. Kiblatnya di mana ya Pak Ustaz? Ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang tak patut ditanya. Setelah Ustaz selidiki, rupanya yang bertanya ni salat pun tidak. Auzubillah. Karena orang semacam ini dia bangga. Kalau mana-mana ustaz yang dia tanya, lalu ustaz tersebut tak dapat menjawab. Itu yang dia suka. Oh, saya dah tanya pada semua ustaz, termasuk ustaz itu. Tak boleh jawab dia. Sebab guru tarikatnya dah hajar dah. Wallahu a'lam. Adapun perkara yang didiamkan hukumnya ialah perkara yang tidak disebutkannya hukumnya. Allah tak sebut. Sama ada dihalalkan atau diharamkan atau diwajibkan. Dengan demikian hukumnya adalah harus. Tidak salah melakukannya atau menggunakannya. Selagi tidak ada hukum dari Allah kata haram, semuanya boleh. Itu sebabnya Ustaz sebut tadi tentang kaedah. Kaedah dalam ilmu usul menyebut al-aslu fil asya'i mubahun illa ma harramahallahu wa rasuluh. Asal usul hukum sesuatu adalah boleh. Kecuali
apa yang telah Allah dan Rasul haramkan. Nak makan apa saja yang ingin kamu makan, binatang umpamanya, kecuali binatang-binatang yang telah disebutkan, tak boleh. Nak minum, minuman apa saja minumlah. Semuanya boleh. Cuma minuman yang memabukkan atau minuman milik orang lain, itu dah nyata haram. Tak bolehlah. Asal usul hukum sesuatu adalah boleh sehingga datang daripada Allah dan Rasul yang itu tak boleh. Nah, kaedah ini berbeza dengan kaedah ibadat. Al-aslu fil ibadah haramun illa ma amarahallahu wa rasuluh. Asal usul ibadat semuanya dilarang kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Itu sebabnya tidak mendekatkan diri dalam bentuk ibadat-ibadat tertentu, salat ke, puasa ke, dan mesti tahu dalil. Ada suruhan dalam Quran, ada suruhan dari Nabi. Ini problem besar. Lebih-lebih lagi pada hari ini terdapat guru-guru yang larang tanya dalil dalam usaha seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kaedah menyebut segala bentuk ibadat tak boleh kecuali ada suruhannya dari Allah dan Rasulullah. Aqimus salah. Dan Nabi dah explain mana dia salat-salat yang fardu, salat-salat yang sunat. Itu sebabnya Ustaz buat 2 buku. Pertama, pedoman salat, itu tentang salat fardu. Yang kedua, himpunan salat sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak ada dari Nabi, jangan buat. Termasuk salat hadiah, termasuk salat kafarat, termasuk salat ini dan itu yang tak datang dari Nabi, tolong jangan buat. Haram kita buat. Sebab semua bentuk ibadat mesti ada arahan dari Allah dan Rasul. Dengan kata lain, mesti ada dalil. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, Rasulullah pernah ditanya tentang minyak sapi, keju, dan kulit. Lalu baginda menjawab, Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih, wal haramu ma harrama fi kitabih, wa ma sakata fahuwa mimma afalakum. Lagi clear. Apa jawab Nabi? Ini yang namanya Islam itu mudah. Jangan disusah-susahkan. Apa kata Nabi? Ketika ditanya tentang keju, tentang minyak sapi, tentang kulit, kata Nabi, yang halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran. Yang haram itu apa yang Allah haramkan dalam kitabnya Al-Quran. Dan apa saja yang Allah diamkan, tak sebut, maka dia adalah perkara yang dimaafkan untuk kamu. Buatlah. Selagi tidak ada pengharaman daripada Allah. Selagi tidak ada pengharaman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cantik agama Islam yang kita anut ini. Cuma kecantikannya itu bagi mereka yang ada ilmu. Yang tak ada ilmu, was-was terus-menerus. Mengapa was-was? Apa makna was-was? Was-was itu bisikan syaitan. Syaitan paling suka bagi orang yang tidak ada ilmu.
ragu-ragu terus. Sudahlah tak faham Quran, hadis Nabi, kaedah-kaedah ilmu usul pun tak faham. Kaedah ilmu usul menyebut ad-darurat tubihul mahzurat. Bila awak dah sampai ke peringkat emergency, darurat, yang tak boleh, hukumnya boleh. Tertera dalam Al-Quran lagi. Yang penting kita pada asalnya tak mau, boleh kita ambil untuk meneruskan hidup. Sebab bila tak makan benda haram itu, kita boleh mati. Boleh. Walaupun kita pada asalnya tak mau. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu kaedah lagi. Bila kita mengalami kesulitan, kesulitan dapat menarik kemudahan. Sulit mencari arah kiblat. Tak apa, salat saja menghadap ke mana pun. Allah terima. Itu maksudnya. Contoh yang lain lagi. Ragu-ragu, asyakku, la yubtilul yaqin. Ragu-ragu tidak dapat membatalkan keyakinan. Apa pula ni Pak Ustaz? Ustaz buat contoh. Setelah beruduk dari rumah, kita pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Atau ke surau untuk salat berjamaah. Ketika berdiri sebelum takbir, ragu-ragu. Saya tadi batal tak ya? Kentut atau tidak ya? Buang angin dalam perjalanan tadi. Tapi beruduk di rumah sudah yakin dah. Yakin uduk di rumah. Cuma yang ragu itu dalam perjalanan tadi kentut atau tidak ya. Minta maaf. Kaedah menyebut ragu-ragu tidak dapat membatalkan yakin. Salat saja. Sebab kentut itu ragu-ragu. Sedangkan sudah beruduk di rumah itu yakin. Itu makna kaedah. Ragu-ragu tidak dapat membatalkan yakin. Ada kaedah lain lagi. Yakin dapat membatalkan yakin. Yakin sudah beruduk di rumah. Sebelum takbir, sebagai makmum di surau, juga yakin telah kentut. Maknanya confirm batal. Sebab kentutnya itu yakin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kaedah-kaedah macam ini sangat menolong untuk kita terhindar dari waswas syaitan. Dan syaitan paling suka dengan orang yang was-was, ragu-ragu. Apa sebab ragu-ragu? Karena kekurangan ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawabannya di atas tidak menjelaskan hukum benda-benda tersebut secara terperinci. Nabi tak jelaskan. Tapi baginda menarik perhatian kita supaya
meneliti dan mengetahui dari kitab Allah, Quran. Hanya dengan demikian kita dapat mengetahui hukum halalnya, dan selain yang haram adalah halal belaka. Di situ cantiknya kita belajar tafsir Al-Quran. Kita tahu ketetapan-ketetapan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahawa sesuatu yang tidak didapati hukumnya, maka menurut kaedah hukum syarak, maka asalnya adalah harus, selama tidak ada bukti atau dalil yang mengharamkannya. Dan dengan demikian jadilah ia sebagai perkara yang didiamkan. Itu termasuk perkara yang Allah diamkan. Bukan karena Allah lupa, tapi Allah sengaja tidak beritahu. Karena kasihnya Allah kepada kita. Sayangnya Allah pada kita. Tak mau menyusahkan kita. Cuma kita saja yang kadang-kadang suka menyusah-nyusahkan diri. Karena apa? Karena terlalu ikut rayuan, bisikan syaitan yang kita panggil dengan was-was. Sementara itu ada juga perkara yang didiamkan atau tidak disebut secara terang-terangan dalam Al-Quran. Ada. Tapi hukumnya tetap haram. Izinkan Ustaz menjelaskan dengan bahasa bebas. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada ibu bapakmu. Ada hukum yang disebut secara tersirat, bukan tersurat. Jangan kamu katakan cis kepada ibu bapakmu. Allah tak sebut. Tapi hukum terdapat di dalam perkataan itu, yaitu melalui mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, melalui pemahaman secara tersirat. Yakni walaupun tertera itu jangan kamu katakan pada mak bapak, menengking mak bapak, membentak mak bapak, itu makna ayat. Kalau menengking, membentak mak bapak saja tak boleh, apatah lagi sampai memukul, mendera mak bapak. Itu lagilah besar dosanya. Yes, hukum itu ada. Walaupun tidak tertera di dalam Al-Quran. Sebab kita pernah sebut, cara mengambil kesimpulan hukum dalam Al-Quran ada dua. Ada namanya mantuk secara tersurat. Yang kedua secara tersirat, yaitu mafhum. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz kira kesimpulannya boleh dibaca sendiri. Jadi tidak lepas daripada apa yang telah kita jelaskan tadi. Oleh sebab itu, dalam agama kita sangat dilarang apa yang disebut dengan tasyaddud, atau lebih tepat dengan ta'ammuk. Ta'ammuk ini dari kata amiq, di mendalam. Apa makna mendalam, Ustaz? Mendalam-dalami perkara yang tak perlu diperdalam. Mendalami perkara-perkara yang tak perlu didalam-dalami. Bertanya perkara-perkara yang tak patut ditanya. Itu maksudnya. Lalu mendakwa, mendabik diri. Oh, si fulan itu dalam sungguhlah ilmunya. Dia bukan hanya tak buat perkara itu, perkara itu, perkara itu, perkara itu pun tak boleh. Hebat sungguh. Padahal perkara itu dibolehkan. Ustaz buat contoh. Hebat sungguhlah si fulan itu. Dia hanya makan sayur mayur saja, vegetarian. Telur tak makan, daging tak makan,
Lalu kita kata hebat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat gemar dengan paha kambing yang dibakar. Sangat suka. Karena mengetahui hobinya, kegemaran Nabi adalah paha kambing, ada sebab itu seorang Yahudi letakkan racun sebanyak-banyak pada paha kambing ketika menghidangkan makanan untuk Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, jangan kau makan, hai Muhammad, pada paha kambing yang dibakar itu terdapat banyak racun. Lalu Nabi tak makan. Nabi panggil Yahudi. Oh, kamu telah letakkan racun ya di paha kambing yang menjadi kegemaranku. Yahudi hanya berkata, saya hanya ingin mencoba, wahai Muhammad, apakah engkau Rasul sebenar atau tidak. Demikian riwayat. Lalu kita pula mendakwa, oh hebat sungguh, dia tu tak makan daging. Ini namanya kita telah mendalam-dalam sesuatu yang tak dalam sebenarnya. Disebabkan kejahilan dengan hukum hakam yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa soalan yang ingin Ustaz jawab secara ringkas saja. Pak Ustaz, kami pernah menghadiri salat jenazah pada waktu zuhur. Selesai waktu zuhur, langsung salat jenazah. Kami belum buat lagi ba'diyah zuhur. Pertanyaan, boleh tak ba'diyah zuhur itu kami lakukan setelah selesai salat jenazah? Yang kedua, bolehkah kami qada salat ba'diyah zuhur setelah itu? Karena tak sempat. Jawabannya, hadirin dan hadirat, Nabi SAW pernah postpone, menangguhkan ba'diyah zuhur setelah asar, dia qada. Walaupun setelah asar itu hukumnya haram. Tapi Nabi pernah buat. Seorang sahabat yang datang pada waktu subuh, masuk saja Bilal dah qamat. Nah, karena Nabi melarang bila dah qamat jangan buat salat sunat lagi, sahabat pun langsung salat, ikut imam salat subuh. Dan karena tahu besarnya fadilat 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik dari apa yang terdapat di antara langit dan bumi, setelah selesai salat 2 rakaat subuh, sahabat naik lagi qada salat qabliyah subuh yang dia belum sempat buat. Nabi tidak larang. Ditinjau dari sudut lain, memang wajar kalau selesai salat zuhur, sedangkan ada jenazah yang mau disembahyangkan, disalatkan, jangan panjang-panjang wirid, cukup istighfar saja. Allahumma antas salam wa minkas salam. Langsung salat jenazah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya menyegerakan pengkebumian. Kan kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia ada 4. Pertama mandikan, yang kedua kafankan, yang ketiga salat, baru kebumikan.
Oleh sebab itu, karena Nabi menyuruh agar disegerakan pengkebumian jenazah, jangan ditangguh-tangguhkan. Oleh sebab itu, sebaiknya memang setelah selesai salat zuhur, langsung buat salat jenazah untuk membolehkan petugas membawa jenazah ke kuburan. Nah, kita pula dibolehkan untuk buat ba'diyah setelah selesai salat. Yang petugas bawa ke sana. Nah, dalam hal ini, kita yang tidak bertugas mengkebumikannya, boleh buat ba'diyah zuhur pada waktu itu juga. Boleh. Nah, bagi petugas ada 4-5 orang yang akan mengkebumikan, pergi ke kuburan. Tak sempat barangkali, waktu asar nanti baru boleh. Bagi mereka tidak ada salahnya mengqada'kan qabliyah, ba'diyah zuhur itu setelah asar. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, ada seseorang yang salat duduk di atas katilnya. Tepi katil dia duduk, bukan di atas, tepi katil dia duduk, kakinya tetap di bawah. Cuma dia letakkan meja kecil di depannya untuk dia sujud. Boleh faham ya? Umpamanya ini katil, duduk di atas katil, di depannya ada meja. Dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud. Dahinya mengena kepada meja yang dia sediakan. Itu pertanyaannya. Boleh atau tidak, Pak Ustaz? Jawabnya tidak boleh. Sebab Nabi SAW pernah melihat satu orang salat dalam keadaan duduk. Setelah dia takbiratul ihram, doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, surah, dia pun rukuk dalam keadaan duduk. I'tidal. Kemudian dia sujud di atas bantal. Bantal yang dia letak di depannya untuk dia sujud di atas bantal. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan demikian, lalu Nabi ambil bantalnya, Nabi campakkan ke tepi. Ini memberi isyarat Nabi larang kita sujud di atas sesuatu sehingga mengena dahi bagi orang yang tak mampu untuk sujud. Tak perlu ada. Boleh dalam keadaan tergantung dengan syarat rukuk itu agak sedikit tinggi. Pokoknya menunduk. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud dalam keadaan lebih merendah lagi. Walaupun dahi itu tidak sampai ke sajadah dan tak perlu adanya penghalang untuk kita letakkan dahi kita di atasnya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar ada usaha seseorang untuk buat meja bagi orang yang ingin salat duduk. Lengkap dengan kursinya, kemudian di depannya ada semacam meja tapi miring untuk meletakkan. Lalu ketika itu Ustaz kirimkan hadis ini, akhirnya usaha bisnes orang tersebut untuk membuat kursi untuk salat duduk dengan meletakkan papan di depannya untuk tempat sujud. Mereka tak jadi buat karena itu memang dilarang oleh Nabi. Okey, yang terakhir Pak Ustaz. Betulkah ada hadis yang menyebutkan apabila kita memberitahu kepada seseorang esok
adalah satu hari bulan Jumadil Akhir. Ini saya orang yang memberitahu kepada orang lain esok adalah satu hari bulan Jumadil Akhir. Orang yang memberitahu itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Haram api neraka membakar orang tersebut karena dia telah memberitahu. Hadirin dan hadirat, riwayat semacam ini setiap tahun muncul. Setiap tahun muncul. Sudah dijawab pun berkali-kali. Tidak sahih. Tidak pernah datang dari Nabi SAW tentang riwayat tersebut. Tolong jangan disebar-sebarkan. Sekedar bertanya, sahih atau tidak, Pak Ustaz? Tidak sahih. Malah la aslalah. Tidak ada asal sama sekali dari Nabi SAW. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Jadikanlah doa kami ini ya Allah sebagai penyebab ibu bapa kami terhindar daripada azab kubur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pada masa yang sama kami juga mohon ya Allah, jadikanlah anak-anak, cucu cicit dan zuriat kami menjadi anak-anak, cucu cicit yang saleh dan salihah, sehingga mereka dapat menolong kami apabila kami telah meninggal dunia nanti, dengan memperbanyak doa sebagaimana yang kami doakan untuk ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam pelajaran pagi ini, terutama dalam hal-hal yang Engkau diamkan, tidak sebut hukum hakamnya. Bukan karena Engkau lupa untuk menyebutnya, tetapi semata-mata karena kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Allah di atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, jadikanlah kami pada orang yang menambah ilmu dari semasa ke semasa, terutama ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan jadikanlah kami sebagai orang yang tidak suka bertanya sesuatu yang tak patut ditanya, yang apabila dijawab hanya akan menyusahkan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.